Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius. Di sini kita akan lihat ya bagaimana situasi Sagittarius dengan pasangan sahnya dan bagaimana situasi Sagittarius dengan ayang bebek selingkuhannya. Ini tarikan energi 1 hingga 15 bulan April 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, bacaannya mari mulai dari hubungan Sagittarius dengan pasangan sahnya. Di situ ada Seven of Cups reverse, kemudian di situ ada Four of Pentacles, hadir energi dari Nine of Cups, kemudian di situ ada Five of Swords, dan berikutnya di situ ada Ace of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari The High Priestess, kemudian di situ ada Eight of Cups. Kemudian di situ ada energi dari Seven of Swords, dan berikutnya di situ ada energi dari The Fool ya. Jadi seperti ini kalau Mari lihat. Memang hubungan ini tuh hubungan yang sangat amat dipertimbangkan ya sama Sagittarius gitu ya. Jadi walaupun Sagittarius ini berbagi rasa, berbagi cinta, berbagi kehidupan sekaligus dengan dua orang gitu ya, tetapi ternyata arti dari kehadiran si pasangan sah ini bagi hidupnya Sagittarius cukup lah ya, cukup besar lah di sana. Atau mungkin bisa aja Sagittarius kayak mempertimbangkan sesuatu lah di situ ya. Makanya Sagittarius itu tuh belum akan mau meninggalkan si pasangan sah demi untuk bersatu utuh dengan siapapun itu di luar sana gitu ya, entah pun itu dengan ayang bebek selingkuhan saat sekarang atau dengan pilihan-pilihan lain gitu ya. Jadi untuk sementara ini menurut Sagittarius bertahan dalam relationship bersama dengan pasangan sah kayaknya itu satu kebijaksanaan gitu ya. Entah itu tuh karena mempertimbangkan perihal anak gitu ya, mempertimbangkan nama baik keluarga besar gitu, atau mungkin patuh tunduk pada peraturan agama. Sebab ini maaf aja ya, kalau orang Kristen tuh kan nggak boleh bercerai, nggak boleh berpisah gitu ya, di ikatan rumah tangga gitu ya. Atau kalau ini hubungannya yang masih pacaran, jangan-jangan di urusan pacaran ini tuh ya udah sempat ngomongin tentang nikah-nikah. Jadi rasa-rasanya masa iya sih sudah ngomongin tentang pernikahan, tapi dan bahkan mungkin udah diketahui sama keluarga besar gitu ya. Masa iya sudah sempat merencanakan tapi kemudian gagal batal gitu ya, kok kayaknya nggak elok pula gitu kan di sana. Atau ya adalah pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya karena kebetulan sudah terlanjur berbisnis bersama gitu ya. Nanti kalau ini hubungan runtuh, urusan asmara gagal, jangan-jangan nanti berdampak nih pada sektor finansial gitu ya. Mau bagaimana ini membagi bisnis yang sudah terlanjur dibangun berdua gitu ya. Jadi kayak nggak mau mengalami kerugian secara finansial, makanya Sagittarius di situ tuh tetap bertahan gitu ya. Atau mungkin adalah ini utang, nah jangan-jangan bisa juga begitu. Ada sempat berinvestasi besar pada kehidupan pribadi si pasangan sah gitu ya, Sagittariusnya gitu. Jadi kayak yang mau narik investasi itu dulu bisa dimiliki kembali, dan berikutnya baru ceritanya tentang perpisahan gitu ya. Atau mungkin ya patuh sama orang tua bilang jangan dulu bubar, coba dulu kembali bersama, nggak mau dikatain jadi anak durhaka gitu ya. Jadinya ya udah coba dulu, coba lagi gitu. Padahal sebenarnya kalau Mari lihat-lihat sempat itu tuh Sagittarius kayaknya ngotot gitu loh ya, ngotot mau lepasin diri aja, menyelesaikan hubungan sama si ayang bebek pasangan sah gitu ya. Sempat kayak ngotot mau tutup chapter gitu loh, tapi kemudian datang pemikiran baru
gitu ya. Datang pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut di sana sehingga perpisahan itu tuh ditunda gitu ya. Ada kayak alasan nalar, alasan logis gitu ya. Jangan dibilang alasan nalar, kurang cocok kan. Alasan logis di situ yang dirasa yang dirasa Sagittarius harus dia ikuti gitu ya, harus dia ikuti. Jadi di sini tuh mungkin juga coba. Iya, adalah alasan logis pasti di sana ya. Kemudian di sini. Tunggu dulu apa ada ini impact kena ini dari iya gitu ya. Jadi jadi kayak Sagittarius ini kan kalau mari lihat dia bukan kebetulan Sagittarius yang mari tarik energinya ini sebenarnya dia itu tuh bukan berencana itu ya, bukan sebuah kesenangan itu tuh bagi dia menjalani hubungan yang berbagi kehidupan yang seperti ini. Ini tipe-tipe orang setianya nih kalau mari lihat Sagittarius ini. Ya, Sagittarius yang mari tarik energinya ini. Jauh di dalam dirinya, dia itu tuh tipe setia. Hanya saja mungkin belum ketemu aja nih sama pasangan yang dia rasa bisa atau layak untuk dia setiain, makanya terpleset, tergelincir ya, coba-coba membuka diri. Jangan dibilang terpleset ya, karena itu seolah-olah kayak kejadian tidak disengaja ya. Tapi karena ya udah, aku coba lihatlah di luar sana, jangan-jangan ada yang lebih klop, ada yang lebih masuk nih, ada yang lebih selaras nih, serasi nih gitu ya. Makanya situ. Dan ya kayaknya sempat yang kayak bilang, udah deh, atau aku bubarin aja ini kedua-duanya relationship ini. Nggak usah dipilih salah satu di antara dua orang yang saat ini senyata-nyatanya hadir dalam hidupku, tapi aku buang aja ini keduanya dan aku pilih yang lain. Gitu ya, pelan-pelan dicari nama baru, wajah baru sebagai pasangan hidup gitu. Ya, udah sempat nampaknya kepikiran seperti itu. Gitu loh. Atau bisa aja mikirnya membuang salah satu gitu ya. Tapi ya lagi-lagi mari lihat, meninggalkan atau membuang salah satu itu dirasa Sagittarius ya, hasil dari penalarannya dia tadi, atau ini itu jangan dulu ya, itu loh. Dicoba dulu sedikit lebih lama lagi bersama dengan dua orang ini. Baru nanti pelan-pelan diamat-amati, dilihat-lihat gitu ya, dipantau-pantau, dirasa-rasa gitu ya, mana yang lebih cocok. Jadi kalau mau terburu-buru dan tergesa-gesa untuk mengambil langkah besar perihal tentang dunia asmaranya, Sagittarius lagi nggak mau di situ, lagi nggak mau. Ya, maunya dia udah pelan-pelan dulu, pelan-pelan, jangan salah mengambil keputusan, jangan salah mengambil sikap gitu perihal dunia asmaranya dia ini di sana ya. Dan ya jangan-jangan juga kayak yang dapat trigger nih dari si pasangan sah gitu ya, yang tadinya mau memilih salah satu saja ya, jangan-jangan sempat kayak mau memilih pasangan selingkuhan saja dan membuang pasangan sah gitu ya. Tapi kemudian karena ada trigger-triggernya dari si pasangan sah ini, akhirnya bikin Sagittarius agak luluh-luluh lagi lah gitu ya, luluh-luluh lagi, makanya mau coba lagi membuka diri dengan si pasangan sahnya gitu ya. Mungkin pasangan sah menjanjikan ini, menjanjikan itu, atau bukan janji tapi bentuk dari sikap gitu ya, seolah-olah kayak yang sikapnya dia itu tuh ya sikap yang baik banget, sikap yang kayak kelihatan bertanggung jawab, sikap yang kayak memantaskan diri menjadi pasangan hidupnya Sagittarius gitu ya. Nah itu bikin Sagittarius luluh, terbuka kembali dirinya, mau memberikan waktu ya sedikit lebih lama lagi bertahan menjalani hubungan mereka di situ. Cuman kalau mari lihat, mau ini tuh ada agak-agaknya nakal-nakal si pasangan sah ini ke
ada agak-agak nakal-nakalnya. Jadi bisa aja gini, bisa aja dia nggak mau dibuang ya, tetapi dia yang ingin membuang gitu ya. Jadi kayak apalagi kalau dia sudah tahu nih Sagittarius itu tuh sudah punya pasangan lain, itu tuh seperti kayak mau nyari menang-menangan aja nih dia gitu ya, mau kayak nyari menang-menangan aja, seolah-olah kayak dia bisa mengalahkan orang ketiga gitu ya. Situ kalau mari lihat. Jadi bersama dengan Sagittarius ini macam tidak tulus ini si pasangan sah ini. Macam gak tulus. Gitu loh. Kayak ada seperti ada licik-liciknya ini si pasangan sahnya Sagittarius ini. Jadi kalau sekilas pandang sepertinya kayak bisa wajar lah Sagittarius ini tuh jadi berselingkuh ya ke orang lain. Karena ini egois ini orang, pasangan saya ini. Egois. Dan mari lihat, ini tuh yang kayak mau memanfaatkan Sagittarius saja ini. Tuh ya. Kayak mau cari benefit aja ini dari Sagittarius. Bukan sungguh-sungguh dia itu tuh mau membangun hubungan yang baik dan benar, yang sehat, yang harmonis, yang positif dengan Sagittarius. Enggak nih, enggak. Seperti yang analoginya ini ya, hubungan dengan Sagittarius itu tuh ladang gembur, ladang basah yang datangin keuntungan bagi diri dia pribadi. Gitu loh. Kurang baik ini mari lihat ya pasangan sahnya. Kurang baik. Ada neko-nekonya. Nanti ngerjain Sagittarius ini mari lihat ya. Bakalan ngerjain Sagittarius, bakalan merugikan Sagittarius ini orang. Gitu loh. Dan perihal buruknya si pasangan sah ini pasti udah diketahui Sagittarius ini. Pasti. Kan ini Sagittarius yang pinter ini mari lihat ya. Ini orang pinter ini. Ini tuh bukan orang yang bucin-bucinan. Akal, perasaan bisa itu tuh seiring sejalan. Tapi ya enggak tahu lah. Ya mungkin karena pertimbangan anak barangkali atau yang tadi kata Mari itu ya. Bukan sebab karena pure cinta lagi di sini memang Sagittariusnya. Bukan. Makanya masih tetap mau bersama dengan si pasangan sah ini. Bukan. Tapi ada hitungan-hitungan tertentunya ini. Gitu. Ya gimana ya, hanya kesenangan aja ini ya si pasangan sahnya Sagittarius ini tuh ke Sagittarius, hanya kesenangan semata, mau untuk diri dia sendiri aja tuh gitu. Masih belum terlihat itikat baik, belum sana. Oke, masuk kita ke pembacaan Sagittarius dengan ayang bebek selingkuhan. Kalau ayang bebek selingkuhan ini tuh mari lihat ya, tadinya ini sempat mau serius sama Sagittarius ya, gitu, sempat pakai rasa, sempat pakai cinta gitu ya, sempat kayak yang ya memang maulah mencoba membangun sesuatu ya dengan Sagittarius ini, membangun hidup bersama lah gitu ya, atau melakoni hubungan asmara dengan menjadi sebagaimana layaknya seorang kekasih gitu loh. Tapi bisa-bisa aja setelah mencoba kemudian dia punya perasaan tidak nyaman gitu. Punya perasaan tidak nyaman
sana ya. Mungkin karena yang Sagittarius itu kelihatan seperti tidak memberikan janji pasti tentang siapa dia. Janji pasti tentang masa depan bersama dengan dia. Sebab Sagittarius di situ tuh boleh-boleh tidak mau dengan tegas memberitahu kepada dia siapa statusnya dia dalam kehidupan Sagittarius. Apa posisinya dia, bagaimana posisinya dia dalam kehidupan Sagittarius ini. Jadi tentu di situ tuh kan ketakutan dong ya orang kan. Wah, apa aku hanya dipermainkan? Apa aku ini hanya dijadikan objek kesenangan gitu ya. Akhirnya cinta itu tuh, cinta yang sempat hadir dari dalam dirinya untuk Sagittarius itu tuh boleh kayak jadi out-outan gitu ya. Jadi kayak berantakan gitu loh. Datang perasaan tidak nyaman situ. Tuh ya, mengetahui fakta tentang dia sebagai orang ketiga itu aja udah berat. Dan kayaknya orang ini tuh ya, pasangan selingkuhannya Sagittarius, bisa-bisa aja itu kayak curhat-curhat gitu ke orang-orang, ke siapa gitu ya. Gimana ya kalau aku ngejalani hubungan sama Sagittarius? Dan bisa-bisa tempat orang yang dia tanya itu bilang, ngapain kamu sama Sagittarius? Jangan deh sama Sagittarius. Ya kalau mau punya pacar, sana aja pacaran sama yang lain. Jangan sama Sagittarius yang ini. Gitu. Sepertinya dia tidak merasa dapat dukungan. Ya. Dan ya itu pula, semakin nambah-nambahin ketidaknyamanannya dia menjalani hubungan sama Sagittarius ini. Gitu loh. Sana ya. Jadi yang kayak terbebani, sudah pasti terbebani si pasangan selingkuhan ini. Itu loh. Ini tadinya potensial banget ya cintanya si pasangan selingkuhan ini tuh berkembang subur gitu ke Sagittarius ya. Tapi kemudian karena menjalani sekian waktu ini, waduh kok kayak nggak enak. Atau jangan-jangan tadinya mau membuka diri sama Sagittarius, sangka-sangkanya dia Sagittarius ini tuh sudah dalam kondisi bersih. Maksudnya Sagittarius bukan pacarnya orang, bukan istrinya orang, atau bukan suaminya orang. Awalnya dia sangka begitu, tapi kemudian dia mengetahui Sagittarius ini ternyata punya hubungan lain sebelum bersama dengan dia. Waduh, mulai menjadi ya nggak mau lah kan gitu. Berat kan orang menerima ternyata dia hanya orang ketiga, bahkan dia kayak ngerasa dikacangi sama Sagittarius ini. Kok ya dari awal kenapa nggak terbuka bilang siapa statusnya, bagaimana dunia asmaranya gitu. Tiba-tiba deket aja, mau dideketin misalnya kayak gitu ya, kok terbuka aja ke dia. Mengetahui itu kan langsung galau. Masuk pula curhat sama yang lain bilang, woi ngapain kamu mau gitu ya. Semakin gitu. Jadi kalau mari lihat, semacam ada niatan mau mundur dari Sagittarius ini. Tuh loh, tidak nyaman soalnya, tidak nyaman. Itu ya, nggak tenang gitu. Kocar-kacir perasaan itu tuh. Jadi itu energi yang dia rasakan dalam ranah negatif tadi, akhirnya mendorong si ayang bebek selingkuhan segera untuk melepaskan diri dari Sagittarius. Kayak gitu ya. Kayak inginnya itu tuh ya pamit aja lah dari hidupnya Sagittarius. Nggak usah berpanjang-panjang lebar gitu. Nggak mau juga dia bertengkar gitu ya dengan orang lain hanya demi Sagittarius ini gitu.
tidak terbayangkan dia jambak-jambakan, cakar-cakaran sama bininya Sagittarius itu gitu ya. Ngeri dia gitu loh. Apalagi misalnya kalau diketahui oleh orang tua dia, ya, orang tua bisa ngamuk-ngamuk nih misalnya, waduh, menakutkan, bikin malu gitu kan. Jadi orang ketiga gitu, jadi pelakor, jadi pebinor, penikung pacarnya orang gitu kan. Waduh, nggak mau dia. Nggak kuat dia, itulah. Ribut-ribut itu tuh dia nggak kuat. Ini orangnya rapuh ini. Walaupun dia cowok ya, tapi model cowok yang energi feminimnya itu tuh ya cukup mempengaruhi dia itu loh. Apalagi kayak yang bilang, alah nggak tega pula lah, nanti nyakitin anak-anak Sagittarius, nanti nyakitin suaminya Sagittarius, istrinya Sagittarius, macam jadi kayak manusia licik aja gitu ya, manusia tegaan banget gitu. Nggak mau dia gitu. Ini orang baik soalnya. Sebenarnya ini selingkuhannya Sagittarius ini ya. Gitu. Dan urusan cinta bersama dengan orang yang membagi cinta, membagi rasa, macam tidak masuk akal itu bagi dia di sana ya. Nggak tahu dan nggak masuk. Iya, nggak masuk ke nalarnya dia. Gimana kalau dia jadi orang ketiga gitu? Waduh, berat banget. Mana itu enak-enaknya jadi orang ketiga itu tuh apa gitu ya? Nggak tahu dia. Makanya itu tuh kalau bisa buru-buru segera gitu ya, lepas dari Sagittarius. Wah, tancap gas ini orang, tancap gas, udah pasti. Jadi tentu energinya dia yang seperti ini bakalan terproyeksi ya dalam tindakan-tindakannya dia. Misalnya yang selama ini tuh dia mau berinisiatif untuk chatting, nelfon, ngajak ketemuan, ya. Bisa-bisa dia diam, pasif. Yang tadinya aktif jadi pasif, yang tadinya terbuka jadi tertutup, yang tadinya ada menjadi tiada. Pasti nampak. Dan ketika dia seperti itu, mari lihat Sagittarius kayak yang otomatis ya, kayak yang merasa otomatis, waduh dia harus melakukan sesuatu nih untuk mencegah si pasangan selingkuhannya ini meninggalkan dia. Ini kan pasangan selingkuhan, ini kan backup plan ya, backup plan. Jadi nggak mau lah backup plannya ini pamit undur diri, dicoret dari list backupnya Sagittarius gitu ya, menurut Sagittarius. Kemudian kalau dilihat-lihat, apakah Sagittarius mencintai si pasangan selingkuhannya ini kah? Enggak ada cinta di situ, enggak ada cinta. Cuman ya enak aja nampaknya ya, Sagittarius ini tuh merasa enak gitu ya, merasa enak berinteraksi dengan si ayang bebek selingkuhan ini. Enak ya, orang baik kan, orang baik. Siapa sih yang nggak ngerasa enak dengan orang baik gitu ya. Jadi ya Sagittarius ingin merasakan dicintai oleh si ayang bebek selingkuhan. Sebab mungkin karena tahu ya bahwa kalau dengan pasangan sah, rasa-rasanya si pasangan sahnya itu tuh lebih mencintai diri dia sendiri daripada mencintai Sagittarius gitu ya. Maka Sagittarius kan mencari nih, mana ya orang yang mau mencintai dia. Nah ketika gagal mengetahui bahwa pasangan sah mencinta, ternyata tidak mencintai dia ya, ternyata gagal gitu ya, bahwa dia adalah orang yang dicintai pasangan sah, maka Sagittarius mencari yang lain. Terkoneksilah sama si ayang bebek selingkuhan, berharap dari selingkuhan ini ya dia bisa merasakan gitu loh, kayak mana sih rasanya disayangi, dicintai tadi gitu ya. Mencari itu, mari lihat energinya Sagittarius di sana.
Itulah makanya ketika si pasangan selingkuhan ini cenderungnya itu agak menutup diri nanti dari Sagittarius, justru menjadi pecutan ya bagi Sagittarius supaya dia membuat men-trigger si selingkuhan ini tuh dekat intim sama dia supaya tumbuh perasaan cinta tadi ya, supaya dia bisa menikmati. Oh gini ya rasanya disayangi ya, oh gini kalau dicintai dengan tulus itu tuh gini ya, gitu loh di sana. Mari nampak ya. Jadi mau pamit undurnya ini si pasangan selingkuhan akan dicegah sama Sagittarius, akan dicegah gitu. Karena tidak mau kehilangan kesempatan tadi ya, kesempatan dicintai dan disayangi tadi. Walaupun sesungguhnya Sagittarius belum cinta, belum pula ada rasa sayang bagi kepada si selingkuhannya. Seperti itu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan Sagittarius dengan pasangan sahnya hadir energi dari Pisces, ada energi dari Libra, masuk energi dari Scorpio, Aquarius hadir di sana, hadir Taurus, Virgo, Capricorn, masuk energi dari Taurus ya. Nah, di pembacaan antara Sagittarius dengan pasangan selingkuhan, masuk energi dari Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, hadir energi dari Capricorn, masuk energi dari Scorpio, hadir energi Cancer, masuk energi dari Taurus, ada energi dari Sagittarius, Cancer, Leo, Aries, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.